Ini circle yang sering muncul juga tentunya kalau kita ngomongin circle-circle yang lagi happening di PMPL tentunya ya. Sering muncul ke arah sebelah kiri, bahkan nggak hanya untuk di season 4 PMPL, tapi di season 3 juga suka banget nih Erangel circle-nya menuju ke arah sebelah kiri kayak gini. Yes, betul banget, dan nampaknya di sini dari arah Sabta. Oke, ini dalam bahaya banget karena kalau misalkan kita bisa lihat dari resource-nya itu masih kurang, walaupun ada Uzi di punggung seorang Sabta, tapi masih kurang banget untuk bisa memberikan beberapa backup fire ke arah tim Castle yang terlebih dahulu touchdown mengamankan bagian area sekitaran compound-nya. Betul, ini masih ada di sekitar hospital harusnya. Agak sedikit scrapping ke arah bawah dari hospitalnya, dan kita lihat dari Salman yang terjebak karena mereka turun juga terpisah-pisah, bahkan dari Banten juga mereka turunnya terpisah-pisah. Jadi untuk kedua tim ini ketika mereka ingin melakukan fight harus ada backup yang cepat mereka lakukan, dan mereka butuh vehicle jika mereka ingin memberikan backup yang cepat kalau ada pemain mereka yang terknockout. Yes, apalagi split position dilakukan oleh tim Banten itu cukup jauh, di mana Iqbal nampaknya dari segi posisinya tidak akan bisa diberikan backup yang cepat apabila Iqbal kedatangan tamu dari arah tim Kalimantan Selatan, dan nampaknya mereka juga masih sama-sama fokus untuk bisa ngeluting di areanya masing-masing aja Kak Pasta. Yes, bahkan dari Sulawesi Tengah kali ini ada Ari yang masih berlari di bibir pantai, belum ada lootingan yang diamankan oleh seorang Ari karena cukup dekat dengan drop zone dari tim Yogyakarta. Dan lihat untuk seorang Adam kayak udah melihat pergerakan dari Ari, belum ada open fire yang dilakukan, tapi secara weapon harusnya udah proper banget sih buat nembak. Dia punya UMP, dia punya mini 14 kalau nggak salah di punggungnya tadi yang belum digunakan. Masih dipantau-pantau aja, tapi ini dia di spray menuju ke arah Ari, dan damage yang masuk juga lumayan perih, lumayan dalam. HP barnya berubah menjadi merah kali ini menuju ke sebuah vehicle, dan masih ditembak oleh seorang Adam. Belum bisa untuk mendapatkan knockoutnya ke arah Ari. Yes, reload lagi untuk yang kedua kalinya bagi seorang Adam untuk bisa menaklukkan satu player dari arah tim Sultan, di mana Ari terus dihujani peluru panas dari arah UMP seorang Adam, tapi nampaknya di bagian depan juga ada player dari arah tim Yogyakarta yang bisa aja nge-follow up tembakan yang terlebih dahulu diutarakan oleh Ari. Betul, belum ada yang knockout, belum ada yang benar-benar komit dalam melakukan fight. Dari Jogja pun masih berkumpul untuk menuju ke drop zone mereka atau menuju ke scrapping lainnya yang bisa mereka lakukan di awal-awal game ini. Kalsel lagi-lagi belum terlihat untuk komit dalam melakukan fight. Yes, betul banget, dan nampaknya area hospital akan coba disecure oleh tim Banten untuk saat ini, dan dari Akbari nampaknya seorang diri menguasai area sekitaran hospital akan berusaha untuk mendapatkan pergerakan dari area tim Kalsel, di mana Salman juga nampaknya udah mulai terdeteksi, akan coba diawasin aja. Untuk saat ini belum ada inisiasi lebih lanjut lagi, tapi ada Aulia lihat yang mengambil bagian high ground bagian belakang dari arah Banten, di mana Akbari nampaknya sudah mulai mewaspadai, tapi ada satu peluru betul yang tidak sengaja terlepas dari sosok seorang Akbari. Jempolnya gemes kayaknya buat fight, tapi nggak ada orang yang bisa dia tembak gitu. Jadi ketika ingin menuju ke bagian lantai yang lebih aman malah kepencet. Kalau dilihat kayaknya dari tim yang ada di sekitar mereka itu masih gerak semuanya, masih mencari posisi dulu dari Kalimantan Selatan. Berarti ada dua pemain yang sudah mulai mengitari pemain yang ada di arah hospitalnya. Yes, betul banget, dan kita bergeser ke arah tim lainnya, di mana dari Provinsi Maluku Utara juga udah mulai terlihat pergerakannya masih cukup santai juga. Mereka mengamankan bagian compound, masuk dalam circle, jadi nggak akan banyak pergerakan yang akan coba dibangun oleh tim Maluku Utara. Betul, dari Maluku terlihat gameplay mereka benar-benar pasif kali ini. Mereka lebih memilih untuk bermain aman. Kayaknya beberapa tim yang bendrop di drop zone awal mereka, nggak ada yang mau YOLO, semuanya bermain aman, main santai dulu. Mereka berpikir bahwa ini 4 game kita yang terakhir, jangan sampai disia-siakan. Kalau begini cara main mereka, ini kayaknya bakal intense spike itu di circle 5 ke circle 6. Ya, terlebih lagi juga rata-rata tim-tim yang cenderung melakukan defensif itu memang tim-tim yang saat ini sedang memimpin, Kak. Mereka berusaha untuk memaksimalkan poin placement yang mereka punya. Akhirnya baik tim Kalsel, Maluku Utara juga mereka lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Betul sekali. Bahkan dari Jawa Timur pun kali ini rotasi mereka benar-benar lambat, mendapatkan sebuah checkpoint di arah jembatan sebelah kiri. Split position 3-1, satu pemain mereka menahan di arah pom bensin. Yes, betul banget, berusaha untuk ngekat rotasi nantinya apabila ada tim-tim yang sedang berotasi melewati jembatan yang terlebih dahulu diamankan oleh tim Jatim, di mana Rifki juga masih berusaha untuk nge-lock angle-nya ke arah berbagai sisi yang berbeda, dan ini kita bisa lihat ada Rafli dan juga Rifki. Ini kalau kata Sanskrit kemarin kira-kira kembar dia, Kak. Kembar? Kembar. Berarti kayak Tachibana ya? Iya, Rafli dan juga Rifki. Kayak Suksi Luksi, kayak Baby Lamute, ya, kayak Agus Sanskui.
Itu kembar yang berbeda tuh nampaknya. Tapi kita bisa lihat di sini dari arah tim Sulbar nampaknya sudah mulai dikenakan beberapa suppressing fire dari tim-tim lain. Tapi ada counter spray juga yang coba dibangun oleh tim Sulawesi Barat. Betul, tapi belum ada fight yang benar-benar komit gitu. Lagi-lagi kita membicarakan bahwa belum ada fight yang benar-benar komit dilakukan oleh grup B. Ini timpang banget gitu. Kalau kita membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh grup A dan apa yang terjadi dan dilakukan oleh tim-tim yang ada di grup B. Mereka bermain dengan lebih pasif, mereka bermain dengan lebih objektif, nggak ada yang mau ngambil resiko gitu. Mereka hanya ingin melakukan open fire ketika mereka udah pasti akan mendapatkan sebuah hit mark, mereka udah pasti bisa mendapatkan sebuah knockout atau melakukan zoning out ke tim yang ada di sekitar mereka. Yes, betul. Dan bahkan dari tim Yogyakarta juga mereka bergerak secara hati-hati. Mereka berusaha untuk scouting dulu di area sekitaran perbukitan, berusaha untuk di lock juga di scouting area compoundnya. Ketika aman, baru mereka akan berotasi lagi menuju ke area compound yang terlebih dahulu dituju oleh salah satu rekannya. Ya, yang gua tungguin tuh sekarang satu hal. Apa, Kak? Udah mulai ngelihat beberapa tim rotasi kan. Tinggal ngelihat mana yang tiba-tiba rotasinya nge-cross. Nah, baru dibilang. Dari Sulut kali ini sudah mulai nge-cross rotasinya. Tapi lagi-lagi belum ada open fire yang dilakukan oleh seorang Ariel. Yes, betul banget. Mungkin dari segi weaponnya M16 masih cukup terhalang untuk bisa memberikan spray down, hanya bisa memberikan beberapa tappingan fire ke arah tim Sumbar nampaknya udah mulai di lock, tapi Vincent masih menunggu timing dan juga momentum. Akankah dilewatkan Belum. momentum ini dan ternyata masih ditahan tembakannya Kak Pasta. Betul, karena masih ada beberapa vehicle yang rotasi di sekitar dia dan open fire terjadi di arah yang lain. Ternyata dari Sumatera Barat bertemu dengan tim Jawa Tengah, di mana Rio dari Jawa Tengah harus dipulangkan karena lobby. Satu tim pertama yang kehilangan anggota adalah Jawa Tengah. Ya, betul banget. Dan kita bisa lihat dari arah Sumbar berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination. Dan kita bisa lihat dari arah Sulut, Vincent masih berusaha untuk ngelock angle-nya di balik satu buah batuan. Tapi itu di akhirnya dibuka juga tappingan fire dari arah seorang Vincent. Dan Rian masih bisa memiliki waktu untuk bisa menyembunyikan dirinya di balik satu buah bebatuan. Betul, masih bersembunyi kali ini. Vincent kayaknya akan mencari Desta. Di manakah Desta berada? Oh, bukan ya. Dan Vincent kali ini sudah mulai memasak granat yang akan dilemparkan langsung melambung jauh tinggi ke arah udara. Apakah bakal connect? Belum ada informasi tambahan di arah fitnya dan meletup. Splash damage-nya masuk namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Yes, betul. Dan bahkan akan ditambah dengan beberapa tappingan fire menggunakan M16-nya. Tapi Vincent lagi dan lagi belum mampu untuk bisa menumbangkan satu player dari arah tim Sumbar, di mana Rian udah cukup low juga XP-nya, menyisakan seperempat HP-nya. Dan kita bisa lihat bahkan masih bisa berpindah dari pohon ke pohon untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi justru malah akhirnya Vincent berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Sumbar. Betul, Fajrin tumbang, bahkan langsung diberikan tapping fire lagi through the smoke. Dilakukan oleh seorang Vincent, langsung saja di spray. Gemes akhirnya dia. Nge-tapping dari tadi hit marknya nggak connect, spray down aja lah. Tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih di spray lagi dengan sebuah AKM. Dan Vincent sudah mulai bergerak, semakin mendekat. Dan ada satu flank ataupun push yang akan dilakukan. Namun sepertinya yang dilakukan juga begitu cepat respon dari tim nomor 3 ini untuk Sumatera Barat. Mereka bakal langsung mengamankan sebuah kompon, tapi kompon ini ada Maluku Utara yang cukup dekat dengan mereka. Yes, dan kita bisa lihat dari arah tim Maluku Utara, mereka udah mulai nge-split menjaga area kompon yang berbeda. Dan kita masih belum tahu nih, Sumbar harus lebih berhati-hati lagi karena kita nggak tahu letak pasti dari tim Maluku Utara berada. Iya, dan lihat dari ini bintang ya namanya. Bintang. Ya, bintang belum ada Wait, granatnya. Mantul. Nggak apa-apa, mungkin grogi ya, mungkin grogi karena kan ini semifinal gitu yang menentukan mereka bisa masuk final atau tidak. Makanya mereka agak sedikit grogi, agak sedikit panik. Tadi granatnya terpantul kembali masuk ke bagian dalam dan sudah mulai dipush oleh Maluku Utara. Damage yang begitu dalam diterima oleh Bintang. Dan ingat, Bintang tidak ada edge kit dan akan langsung dipush oleh seorang Pijar. Dapat satu pemain dan akan mencari pemain lain dari tim Sumatera Barat ya, yang ada di bagian lantai 2. Granat dilemparkan ke bagian bawah mengantisipasi dan memperlambat push yang bakal dilakukan. Tapi lihat yang dilakukan oleh Maluku Utara. Gila men, benar-benar di-press dan Sumbar sepertinya menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Yes, total 3 poin eliminasi berhasil bisa diamankan oleh tim Maluku Utara. Dan Aiman kita bisa lihat di sini akan berusaha untuk berpindah lagi untuk bisa mengamankan bagian compound lagi yang berbeda. Mereka akan berusaha untuk set up defensif lagi compound yang sudah mereka amankan dari serbuan tim-tim lainnya. Betul, satu tim sudah dipulangkan. Sementara dari Maluku Utara mereka akan mendapatkan tambahan lootingan. Mungkin dari segi scope atau dari attachment atau mungkin dari peluru mereka bakal dapat. Cuma dari segi healing gue nggak yakin mereka dapat banyak lootingan dari Sumatera Barat. Terlihat dari beberapa pemain dari Sumbar tadi mereka nggak punya healing sama sekali.
Itu yang mungkin ngebuat mereka kurang powerful ketika mereka menghadapi tim-tim yang mereka temui ketika Sumatera Barat lagi berotasi. Yes, dan juga nampaknya di sini kita bisa lihat dari arah tim Yogyakarta yang menerima beberapa suppressing fire dari tim-tim yang tepat berada di luar. Mereka berusaha untuk nge-push ke area compound yang terlebih dahulu dikuasain oleh tim Yogyakarta, tetapi dari seorang Mac masih berusaha untuk bersembunyi. Akan ada serbuan nampaknya dari arah tim Banten. Lemparan utility terus diserbukan, tapi tidak pamit push. Akan coba langsung dibangun oleh tim Banten. Mena fiktifnya coba dimanfaatkan oleh seorang Mac yang bergerak ke depan, dan itu AKM-nya justru malah tidak bisa mendapatkan serbuan knockdown ke arah tim Banten, dan bahkan commit push dari tim Banten berhasil bisa menyapu bersih semua player dari arah tim Yogyakarta. Betul banget, ini komit yang benar-benar komit dan rapi dilakukan oleh Banten. Mereka berhasil memulangkan Yogyakarta menuju ke arah lobby. Nggak dikasih nafas sama sekali, utilities bakal di setup terus mereka langsung tabrak. Benar-benar dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Banten. Yogyakarta dipulangkan, kali ini 14 tim yang tersisa dan langsung mematahkan prediksi gua. Yang gue bilang bakal intens itu mulai di circle yang ke-5, ke-6. Tapi ternyata di circle yang ke-1 atau yang kedua, ke-1 kayaknya. Ini menuju ke circle kedua, udah mulai pecah. Fight di berbagai sisi, bahkan ketika tim-tim ini berotasi untuk mendapatkan checkpoint berikutnya. Yes, betul, dan kita bisa lihat dari arah bagian senternya itu circle-nya mengarah ke bagian Quarry. Dan sementara ini kita bisa lihat dari bagian utara masih ada beberapa tim yang masih butuh effort lagi untuk bisa masuk mengamankan bagian play zone. Mengingat ada beberapa tim juga yang mengamankan bagian bibir-bibir circle-nya. Ya, betul. Sementara setelah melihat dua tim dipulangkan ke arah lobby, tiba-tiba temponya kembali menurun. Kayaknya cuma pas lagi potong-potong rotasi. Oh, nggak terima dibilang temponya turun ya. Dari Kalsel sudah mulai berputar mendekati Maluku Utara. Di mana Maluku Utara baru aja tadi memulangkan sebuah tim ke arah lobby. Kali ini Kalsel yang bakal datang. Apakah Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama atau malah mereka yang akan dipulangkan ke arah lobby kali ini? Yes, betul, dan sementara itu dari arah tim Maluku Utara mereka masih berusaha untuk stay di area compoundnya. Hold angle dilakukan, dan dari arah vision seorang Angga masih berusaha untuk menggunakan TPP mode, dan itu dia satu pick tipis yang justru malah berhasil bisa dibuka fightnya dengan tim Kalimantan Selatan, di mana berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Maluku Utara. Betul, satu knock berhasil diamankan, tapi belum ada gerakan push yang dilakukan oleh Kalsel. Mereka benar-benar memainkan temponya, atau mungkin karena ada Kaltara di bagian high ground sekitar mereka. Yes, betul, dan kita bisa lihat dari Kalsel perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk mendekati pergerakan dari arah tim Maluku Utara, di mana Syahrul udah siap siaga untuk menanti kedatangan dari arah tim Kalimantan Selatan. Ya, oke. Ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Utara juga di sekitar sini, dan ada Maluku Utara. Three-way showdown untuk tiga tim ini yang cukup dekat jaraknya. Yang dimana kalau kita lihat dari posisinya, harusnya yang agak dirugikan itu adalah Kalimantan Selatan. Karena mereka berada di tengah-tengah di antara Maluku Utara dan juga di antara Kalimantan Utara. Yes, betul, dan kita bisa lihat juga dari Kalsel juga mereka bergeraknya begitu berhati-hati dengan satu buah knockdown. Tidak membuat Kalsel terlalu terburu-buru untuk bisa langsung nge-push ke arah compound daripada tim Maluku Utara. Tapi Angga akan coba mendapatkan momentumnya untuk bisa memberikan beberapa splash damage. Tapi nampaknya satu player 7 masih bisa menghindari lemparan granat yang dilontarkan dari arah seorang Angga. Betul, Angga akan memainkan tempo kali ini. Menjaga di bagian dalam dari broken wall-nya. Yang penting dia punya vision untuk melihat pergerakan dari tim Kalimantan Selatan. Benar-benar bergerak dengan hati-hati. Tidak terlalu overpick juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Maluku Utara. Tapi ternyata dari Kalimantan Timur sudah mulai menzoning out satu tim yang rotasi di sekitar mereka. Ada tim dari Lampung yang sudah mulai dipukul mundur, di zoning out, dibiarkan lewat begitu saja dengan diberikan beberapa tekanan tentunya. Yes, betul, dan tekanan juga nampaknya dirasakan oleh tim Lampung, di mana satu player cukup low di sana HP-nya, akan coba healing terlebih dahulu, dan nampaknya area compound ini sudah secure dengan sangat baik oleh tim Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur akan berusaha untuk mencegah kedatangan dari arah tim Lampung, tapi nampaknya kita bergeser lagi di mana fight antara tim Maluku Utara dan juga Kalsel masih terus terjadi, di mana Syahrul udah di lock juga dan tapping menggunakan M16 dari seorang Salman, belum mampu mendumbangkan seorang Syahrul. Betul, sudah mulai nge-spot keberadaan tim yang ada di sekitar Kalimantan Selatan, tapi lagi-lagi belum ada knock tambahan dan juga belum ada niatan untuk melakukan push. Biasanya tuh kalau udah mulai jajaran kayak gini, kan knock satu rush. Tapi yang dilakukan sama Kalimantan Selatan, mereka benar-benar rapi, mereka benar-benar bersabar banget dari pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Malah dari Kaltara juga berhasil diamankan satu pemain mereka. Ada tim lain lagi rupanya yang akan join di sekitar daerah sini. Yes, tapi mereka Sulbar tuh. Oh iya, betul banget, tapi mereka juga nggak bisa terlalu lama stay di area compound ini karena mereka juga nggak masuk dalam circle selanjutnya. Jarak sejauh 200 meter harus mereka tempuh, dan nampaknya dari
tim Kalimantan akan segera berpindah. Dan dari Kaltara kita bisa lihat Sultan nampaknya posisi terhimpit dengan keberadaan daripada tim Sulbar itu sendiri. Ada beberapa smoke yang udah mulai di pop out juga untuk bisa menghalau visionnya dari angle tim Sulawesi Barat. Betul, dan kali ini dari balik sebuah batu untuk seorang Sultan. Sultan nih ya, udah mulai memantau pergerakan dari Sulawesi Barat. Dan belum ada niatan lagi-lagi untuk melakukan push. Kita ngeliat ada beberapa titik, tapi granat yang langsung dihindari oleh seorang Waro. Begitu cepat respon dari pemain Sulut ini menghindari granat yang dilempar dari tim Banten. Sudah mulai dimasak tapi di cancel ternyata. Ada sedikit free fire menuju ke arah smoke-nya. Through the smoke yang masih belum bisa mendapatkan cicilan damage sama sekali. Dan Banten akan bergerak pelanan pasti. Lihat setup yang dilakukan oleh Sulawesi Utara. Vincent berada di bagian yang lainnya dan sudah mulai melakukan setup untuk menyambut kedatangan dari tim Banten. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat dari arah Sapta bersama dengan rekan satu tim yang akan berusaha untuk ngepung ke arah bagian pergudangan. Akan coba dicari mereka letak player daripada tim Sulawesi Utara berada di mana Emilio berusaha untuk menjaga bagian ujungnya, tapi ada lemparan molotov nampaknya berusaha untuk menghentikan pergerakan dari arah tim Sulut, tapi spray down terus dilontarkan daripada kedua tim, tapi dua knockdown berhasil bisa diamankan terlebih dahulu oleh tim yang berhasil bisa men-take down player-player daripada tim Banten. Betul, ternyata masih tertahan. Lemparan granat red zone buatan Sulawesi Utara berhasil memulangkan Banten menuju ke arah lobby. Begitu cepat prosesnya ketika granat demi granat dilemparkan ke arah Banten dan smoke setup untuk menutup angle shoot. Karena ketika mereka ingin melakukan looting, ada tembakan dari arah high ground. Wow, dan kita bisa lihat ada 4 loot crate yang bisa dimanfaatkan oleh tim Sulawesi Utara, tapi nampaknya tim Jateng juga kedatangan tamu dari arah tim Sulteng akan coba mencari letak kepastian, tapi justru malah ada sebuah blind spot yang tidak disadari keberadaannya oleh tim Sulteng. 2 knockdown didapatkan dan 2 play terakhir berusaha untuk revive rekan yang terknockout hingga saat ini, Kak Pasta. Betul, panic attack ini dirasakan sama Sulawesi Tengah. Ada beberapa tembakan tidak hanya dari satu tim, tidak hanya dari Jateng, tapi Jateng sepertinya bakal langsung tabrak. Kali ini spray down menghadapi 2 pemain, bahkan berhasil mendapatkan 1, namun too much. Masih ada body system yang dilakukan oleh Sulteng, tapi Sulteng juga sedang dalam sebuah kesulitan. Mereka mendapatkan tembakan-tembakan peringatan dari Maluku Utara yang ada di belakang mereka. Ya, betul banget, bagian belakang itu terlalu terbuka sehingga tim-tim lain bisa mendapatkan 1 buah pick off, sehingga berhasil bisa mendapatkan 1 demi 1 buah knockdown. Tapi kita bisa dari arah Maluku Utara, Angga juga posisinya terlihat begitu jelas sehingga knockdown berhasil bisa dapatkan, tapi Aim dengan sigapnya langsung mempop out beberapa smoke untuk bisa nge-revive 1 rekan yang ter-knock out. Betul sekali, dari Aiman harus mengecek angle depan dan belakang karena posisi mereka kali ini bisa dibilang cacing-cacing naga-naga gitu. Bisa dapat poin eliminasi tapi bisa tereliminasi juga, dan ada granat yang dilemparkan sedikit mundur dari arah bebatuan. Harusnya masih bisa menyelamatkan diri kali ini. 3-way showdown, 3 tim di sekitar sini. Cukup dekat jaraknya dan lihat dari seorang Pijar masih melakukan movement dengan sangat lamban, mencari-cari beberapa celah untuk mendapatkan sebuah knockout, tapi granat yang meletup memberikan splash damage dan harus memaksa seorang Pijar kembali mundur ke belakang untuk melakukan reset dan melakukan healing. Tapi ada Satria yang berhasil mendapatkan sebuah knockout, langsung di follow up dengan cepat untuk di revive. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat pergerakan dari 2 player dari tim Sulteng berusaha untuk nge-push ke arah Pijar di mana bertahan seorang diri, tapi nampaknya bagian kanannya juga ada tim Maluku Utara lainnya. Dan dari Sulteng, Ogi berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown, sama halnya dengan Fadel berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih enak lagi, tapi lihat HP damage dari seorang Arif cukup low sehingga mampu di take down dari arah tim Sultra. Sementara itu kita bisa lihat ada counter spray yang dilakukan oleh seorang Ari, nampaknya berhasil bisa mendapatkan itu 1 buah trading. Yes, ada trade knock yang terjadi tentunya, sementara Pijar dengan movement yang begitu hati-hati melihat pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Sulteng. Sudah mulai terspot, belum ada tembakan, menunggu timing dan momentum yang tepat. Jongkok dan kembali lagi melakukan proning. Masih bergerak pelanan pasti, apakah bisa untuk mendapatkan 1 pemain dari Sulteng, karena ini benar-benar di press juga dengan Blue Zone yang sedang bergerak. Benar-benar berhati-hati untuk menunggu Ogi keluar dari persembunyiannya. Dia jongkok apa ngepron apa berdiri sih? Pijar tiba-tiba jongkok, tiba-tiba ngepron. Waduh, nggak selamat. Betul banget, timingnya tidak sempat untuk bisa nge-revive 1 rekan ter-knockout, tapi Ogi masih bisa bertahan seorang di tapi dia Ogi nyatanya terlihat posisinya sehingga bisa ditumbangkan juga untuk pulang ke arah lobby. 8 tim tersisa tiba-tiba dengan total 25 player, Kak Pasta. Itu yang mau gue bahas. Tadi gue bilang kita bakal ngeliat fight yang begitu intens dari circle 5 ke circle 6, dan ini pergerakan untuk Blue Zone yang ke-5 menutup sehingga kita bisa melihat terciptanya circle yang ke-6. Dan lihat,
Tiba-tiba tinggal 8 tim dengan 25 orang yang masih bermain. Ya betul banget, dan kita bisa lihat juga dari Lampung nampaknya juga masih berusaha untuk bertahan seorang diri di mana menyisakan Ikuan harus bisa menahan seorang diri di bagian belakang, sementara itu dari bagian Satria berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih tinggi lagi untuk bisa membuka visionnya, di mana keberadaan dari tim KBB justru terlihat begitu jelas dengan Kelvin udah mendatang Bros Rider, tapi itu dia timingnya berhasil bisa didapatkan oleh Satria, bahkan Satria berhasil bisa prodding untuk bisa menutup angle shootnya dari arah tim KBB. Betul, dari KBB kali ini mereka mendapatkan sebuah tekanan, akan dipotong rotasi mereka, tembakan dari Sultra benar-benar menyakitkan kali ini. Itu headshot kayaknya karena HP-nya begitu cepat hilang dari 100 menuju ke 50%. Masih melakukan spray down untuk seorang Satria ke arah tim KBB. Masih belum puas ternyata untuk ditujukan dan memotong rotasi dari Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini Vincent yang sedang terknockout akan butuh untuk diselamatkan. Tapi kita lihat dari KBB juga sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Ya, 30 detik sebelum berpindah ke dalam circle selanjutnya dari arah tim KBB masih dimiliki beberapa spare waktu lagi untuk bisa nge-revive satu rekan yang terknockout, tapi bagian kirinya akan coba di backup oleh seorang Shen dengan mengamankan beberapa confirm dan juga dengan menggunakan Scar L-nya berusaha untuk nge-lock angle-nya. Dan sementara itu dari tim Sultra, Satria berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill lagi ke arah tim-tim lainnya. Ini kayaknya paling enak Sulut ya, yang warna hijau. Mereka punya kompon, mereka punya gudang. Tadi kalau nggak salah mereka mau langin satu tim kan ya? Iya betul. Ya, mereka mau langin Bangka Belitung, Banten sorry. Banten. Mereka memulangkan Banten tadi ke arah lobby dengan red zone buatan yang mereka buat. Tidak ada yang dipulangkan untuk Sulut, mereka masih utuh semuanya. Keempat pemain mereka kecuali ada satu yang sudah dipulangkan mungkin. Karena kita belum melihat lagi situasi dan kondisi dari pemain-pemain Sulawesi Utara ini. Ya betul, sementara itu Jatim, Kaltara dan juga Kalut kesulitan. Tapi Jatim satu playernya langsung nge-push ke compound yang sudah dikuasain oleh tim Sulut. Di mana Ariel nampaknya juga akan berinjak, tapi ada barter granat dan itu dia justru berhasil bisa dimanfaatkan oleh seorang Ariel. Satu knockdown untuk King Jatim, tapi Abel dengan kelas combat yang belum mampu bisa mendapatkan korban yang kedua. Tapi getaran begitu menggelora di mana satu player tertumbang dari arah tim Sulawesi Selatan. Yoi, sementara dari Sulsel mereka benar-benar tenang, tidak langsung memberikan follow up-nya ke bagian luar karena tahu posisinya benar-benar berbahaya. Dan mereka tahu juga bahwa KBB gak bisa langsung untuk mengamati sebuah shake yang ada di bagian dalam dari broken wall-nya. Satu persatu pemain dari Sulawesi Selatan sudah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan kali ini kalau nggak salah hanya menyisakan satu pemain dari Sulawesi Selatan yang ada di bagian dipulangkan ternyata. Ada tembakan harusnya tadi dari Sulut. Masih ada. Gue kayaknya labil banget ya bilang ada, nggak ada. Sekarang bilang ada. Karena nggak terlalu kesorot itu. Ada satu pemain yang harusnya masih ada di bagian shake ini. Ya betul banget, dan nampaknya bisa iya masih ada tuh coklat-coklat tuh. Dan kita bisa lihat betul Sulsel satu playernya Ojan bertahan seorang diri, tapi kita lihat juga dari bagian high groundnya Kaltara akan berusaha untuk nge-lock angle-nya ke bagian tim-tim yang terlebih dahulu touchdown mengitari bagian compound yang cukup kecil tapi disecure dengan berbagai banyak tim di sini. Betul, sudah ada 4 tim yang berusaha masuk ke dalam gudang atau area gudang ini. Dari seorang Shen pun masih bergerak pelanan pasti di bagian broken wall-nya, tapi Avandi masuk tanpa permisi. Di-braided peluru namun Raffi melakukan front shoot yang sukses. Satu persatu pemain Tumbang dan Jawa Timur berhasil bertahan, namun red zone buatan datang dari Bangka Belitung. 2 nades dilemparkan mendapatkan satu persatu, bahkan memulangkan secara utuh Jatim ke arah lobby. Terlalu sadis yang dilakukan oleh Kepulauan Bangka Belitung ini. Wow, justru malah tamu yang tidak diundang itu dari Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm eliminasi. Bisa lihat dari 2 bertambah menjadi 8 poin eliminasi yang berhasil bisa dibekukan oleh tim Kepulauan Bangka Belitung. Tapi ini dia lemparan granat lagi. Vincent akan coba dilontarkan oleh seorang Vincent, masuk ke dalam compound yang meledak, tapi masih belum mengenai target yang dituju oleh seorang Vincent. Betul, gue suka banget yang dilakukan sama KBB. Mereka nge-secure dulu barisan kirinya, bagian kirinya. Ketika clear mereka bakal menuju dan masuk perlahan-lahan. Vincent sudah membuka jalan begitu cepat untuk pergerakan dan rotasi dari KBB dan sudah mulai nge-spot dari tim Kaltara. Sultan kali ini terspot, tembakan menuju ke arah bagian dalam dari kamar mandinya dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Backup sedikit terlambat dari seorang Adriano. Low SP, tapi dia berhasil
berhasil menyelamatkan timnya. Last man standing kali ini bakal bertahan tapi bakal langsung di-push oleh Sultan. Tapi masih ada backup dari tim KBB. What a nice play untuk Kepulauan Bangka Belitung. Wow, backup demi backup terus berdatang satu sama lain dan menyisakan 3 tim dengan total 8 player yang masih alive. Dan dari KBB mereka masih bisa menyelamatkan satu rekan yang gila. terpukau. Tapi lihat, Ini open field. posisinya Ini tidak turnamen. terlihat. Ini Bisa open field. nge-backstab, lihat Shane terbuka begitu jelas posisinya dari arah seorang Juan. Hey Juan, ini pon open sekali dia proning dan melihat sebuah pergerakan dengan bebas, bisa saja memberikan backstep, tapi dia tahu mungkin masih ada satu pemain dari KBB yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Gila ini Juan bener-bener, ini YOLO movement banget sih. Dia ngepron, wah ini gerakan terpesona. Aku terpesona. Gila. Wih, mobil aja sampai mundur. Wah. Oke Juan masih Belum ada bisa tembakan. berkamuflase dengan begitu indahnya, tapi lemparan granat terus mengepung compound yang ditempatin oleh tim Sultra, di mana knockdown berhasil bisa diamankan oleh seorang Ojan. Nampaknya Dian terknockout posisi dan nampaknya Shane akan terus mengkokang lemparan granat bertubi-tubi, tapi kita bisa lihat dari Juan belum terlihat posisinya. Nggak mungkin kan mereka mikir ini 4 lawan 4, nggak mungkin karena dari KBB aja mereka udah kehilangan Vincent. Iya, satu lagi di mana playernya? Wow. Dan lihat yang dilakukan sama Juan. Dia nggak akan maju. Kalau dia maju nih YOLO banget sih. Itu nggak ada rumputnya bos ya. Itu, ya ampun itu open field banget. Dia cuma punya beberapa helai rumput yang bisa digunakan. Terlalu overpick kah? Tapi masih ada tembakan juga, ternyata Juan terkena tembakan dari Sultra. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. 2 tim tersisa kali ini bakal langsung dipush ke bagian dalam dari rumahnya. Kelvin membackup dari bagian luar, tapi 3 pemain mereka ada trade talk yang terjadi. Kelvin akan menjadi last man standing untuk KBB. Akan dipush M249 low HP dan Winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Sultra. Yes, betul banget. Wow, luar biasa banget. Dan berarti ini WWCD yang pertama kali untuk tim Sultra Sulawesi Tenggara. Selamat sekali lagi. Yoi, mereka berhasil mendapatkan WWCD dengan poin eliminasi sebanyak berapa Ibu tadi Bu?